Semua, selamat datang hari ini, hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020. Wow. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman. Oh, come on. Look at this. Ini kartu yang di tengah dari hari Senin, Selasa, Rabu itu sama. Gambar buku. Somehow temanya masih sama. Berarti ini memang adalah transit yang walaupun kita baca harian, tapi sebenarnya kita berada di titik transit yang lebih lebar daripada harian. Dan pada saat ini mungkin satu persatu setiap aspek kehidupan kita seperti ingin dieksplor dalam bacaan ini dari hari ke hari. Dan buat hari ini adalah tentang hubungan kita dengan banyak orang. Jika kemarin kita bicara tentang apa yang memberatkan kita, membuat kita menjadi tidak secure, tidak aman, menjadi diri sendiri, maka saat ini adalah ternyata kita nggak secure, kita nggak merasa aman, itu karena kita sangat mendengarkan ucapan orang lain. Gambar kanan petinya kalau menurut saya pada hari ini, interpretasinya menurut saya adalah ketika whatever deh dia mau ngomong apa, aku sudah gak peduli lagi. Karena aku mau fokus tentang diriku sendiri. Kenapa? Karena aku memang aku. Orang lain bisa ngomong apa aja, tapi dia ngomong pada detik itu, detik ketika dia bicara. Apakah dia berpikir tentang saya pada menit berikutnya? Belum tentu. Sementara saya yang terpengaruh, itu bisa sampai seumur hidup saya mikirin ucapan dia yang kayak dia hanya buang angin. Come on, saya ngomongnya jadi agak gimana gitu ya. Tapi memang kadang-kadang kita terlalu banyak memikirkan apa yang dikatakan orang lain, apa perasaan orang lain. Sementara dia itu hanya menggunakan, kalau kita memori gitu ya, di HP, itu memorinya itu nggak sampai 1 megabyte, kecil banget. Sementara kita memasukkan 1 megabyte itu di dalam HP kita yang sudah penuh, itu dia membuat kita harus menghapus banyak memori indah lainnya. Kan gak perlu gitu ya. Jadinya oke. Itu yang saya rasakan. Dan ini dari deck yang pertama, The Crystal ini, Ayoite, saya gak tahu cara bacanya. Compassionate being. Compassion ya, kita berbaik hati kepada diri sendiri. Kayaknya kita yang berbaik hatinya. So, Ayoite brings about a profound spiritual revelation, drawing out karmic wounds. This crystal reframes cellular memories and past contracts. Jadi kalau menurut saya, ini gambarnya aja putih dan biru, ini mengingatkan saya pada Queen Elsa. Come on, saya suka banget Frozen 1 dan Frozen 2, itu film kartun. Buat temen yang barangkali gak suka film kartun. Dan saya sangat suka sekali dengan lagu-lagunya dan transformasinya. Walaupun itu semua adalah kiasan, saya selalu merasa bahwa Queen Elsa adalah saya. Come on, I'm that weirdo. Nggak jadi masalah. Tapi intinya adalah ketika keanehan kita, keunikan kita, jelas orang lain akan ngatain saya sesuatu pasti. Kalau saya bilang saya suka banget Queen Elsa, bahkan saya menggambarkan diri saya seperti Queen Elsa, what would you say? Something bad? Mungkin ada yang ketawa, mungkin ada yang sesuatu, tapi itu memang saya gitu. Saya memang suka banget, mau diapain lagi, memang saya suka. Setiap kali saya dengar lagu-lagunya dari Frozen 1, Frozen 2, selalu membuat saya ingin ikut bernyanyi. But that's me. Barangkali itu yang ingin disampaikan pada hari ini adalah ketika kita bangga menjadi diri kita yang weirdo, yang aneh. Dan come on, saya dengan semua keanehan saya bisa berkontribusi terhadap apa yang mungkin dibutuhkan orang lain. Dan orang lain bisa akses terhadap apa yang saya pikirkan. Bisa juga mereka menolak. Tapi come on, itu tidak menghentikan saya untuk menjadi diri saya sendiri. Saya menggunakan kata saya karena saya pikir teman-teman relate juga bahwa yang diomongin saya sebenarnya bukan hanya tentang saya, tetapi tentang diri pribadi teman-teman. Sharing yourself.
Ini adalah kartu yang jumping dari deck berikutnya. Gambar zebra ini menunjukkan dia bukan kuda biasa. Zebra bukan hewan yang biasa, dia aneh. Dia aneh. Udah zebra kan hanya sedikit. Yang duduk pakai baju balet. Aneh kan? Tapi dia tetap berjalan. Tetap berjalan. Orang kan pasti bicara, what is it gitu kan? It doesn't matter. Karena dia yang aneh memberi sesuatu yang indah buat orang lain yang mau terbuka terhadap dia apa adanya. Dan kita ambil itu sebagai energi kita hari ini. I am an incredibly generous being. Ya, kita generous itu adalah secara berlimpah, secara tanpa ada hambatan kita membiarkan diri kita mengekspresikan diri apa adanya. Karena apa? Karena itu adalah sesuai dengan panggilan hati kita. My soul sings with joy. Following your bliss. Apapun lagu yang aku suka nyanyi, ya nyanyi aja. Orang lain gak suka, bukan urusan saya. Dan kalau orang lain tidak suka dengan lagu saya, nggak apa-apa juga. Saya kan juga nggak ganggu gitu ya. Saya dengan dunia saya. Yang penting saya happy. This is how I make myself happy. And that would be enough gitu buat saya. Dan saya tidak harus berpikir bahwa nanti kalau aku sukanya lagu yang orang lain tidak suka, nanti bagaimana? Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin di akun IG saya yang baru, saya suka memperdengarkan lagu-lagu yang jelas teman-teman sama sekali tidak terlalu familiar, but it's okay gitu. It's okay, this is me. Saya mau mengekspresikan diri, tetapi saya tidak merasa harus mencari orang untuk approve, untuk peduli, untuk like apa yang saya suka, karena itu adalah ekspresi saya sendiri. Mending bridges di sini, I hear risk, I am mender. Itu adalah bagaimana saya membentuk kembali hubungan dengan diri saya, menerima saya apa adanya dengan semua keanehan saya. Sepertinya saya sedang bicara tentang diri saya saat ini, dan itu energi yang saya rasakan ketika membaca hal ini. Tapi saya pikir ini relate buat beberapa orang ya. Dan ini kalau kita lihat bulan masuk ke Cancer, ketika Cancer itu adalah proteksi terhadap hal yang paling berharga ya, digambarkan dengan kepiting. Kepiting itu adalah cangkang yang begitu keras banget, tajam ya, tapi isinya adalah sangat lembut, sangat berharga, sangat mahal, sangat nikmat. Dan itu yang kita sedang lindungi pada saat itu adalah bagaimana kita melindungi pribadi kita, personalita kitanya ya, untuk kita bisa menjadi diri yang bahagia dengan kita apa adanya. Rasanya itu yang paling penting pada hari ini. Oke, yang berikutnya. Oke. Justice terbalik itu posisi yang tidak seimbang dan dia major arcana. Jadi kayaknya memang ketidakseimbangan yang ada di dalam diri kita itu sudah parah ya. Artinya kita membiarkan diri kita tidak seimbang itu sudah cukup lama. Karena kita tidak mau memprioritaskan apa yang menjadi kebahagiaan kita untuk mendapatkan perhatian yang cukup. Queen of Cups itu sebagai tantangan. Sarannya adalah Four of Pentacles. Ya udah, kalau gitu proteksi dia sebagaimana dia memproteksi semua hal yang sangat berharga untuk dirinya sendiri. Di sini Four of Pentacles itu sering juga dikatakan kartu pelit. Memang kita perlu pelit. Ngapain kita juga ngerasa bahwa diri kita harus mencari ya persetujuan dari orang dan memberikan bagian dari diri kita ya, melepaskan trait sifat kita ya, tidak mengikuti apa yang menjadi kebahagiaan kita hanya untuk orang lain, enggak. Dan itu adalah pelajaran panjang di mana kita masih harus terus belajar untuk menghargai keunikan kita walaupun dia tidak selalu sejalan dengan apa yang menjadi kebahagiaannya orang lain. Tapi kan kita juga tidak pernah mau mengganggu kebahagiaan orang lain. So kan harusnya ada satu garis batas di mana I'm okay with myself, he's okay with himself,
dan aku nggak mau ganggu dia juga. Please jangan ganggu aku juga. Kayaknya sih sepertinya itu hari ini yang ingin disampaikan. Oke, dari 5 kartu guiding lights, pertama situasinya adalah untapped inner power. Balik lagi, dari kemarin ceritanya adalah bagaimana kita mencari power, talenta, keindahan, kekayaan batin, ya, yang stimulusnya itu tidak datang dari luar tapi datang dari dalam diri sendiri. Karena gambar garden tadi di 3 kartu Lenormand pertama itu adalah masa lalu, itu udah lewat. Ketika kita mencari kekayaan batin dari luar, no, sekarang waktunya ke dalam. Shining star sebagai tantangan, karena kita nggak mau bersinar. Kenapa? Kalau kita bersinar, orang lain either mencibir, ya, karena kita aneh, atau mereka terancam dengan keindahan kita. Mereka merasa kita akan menguasai sesuatu. It's okay. It's okay. Berdamai dengan diri bahwa kita memang punya kemampuan yang berbeda dengan mereka, dan kita tahu bahwa kemampuan kita, talenta kita kadang-kadang menjadi ancaman buat orang lain. Crossroad ini solusi, ya, kalau nggak salah. Solusi. Crossroad itu adalah kita harus mengambil keputusan. Jadi sekarang kamu sudah tahu punya talenta yang lebih, punya kelebihan sendiri, punya kekhususan sendiri. Sekarang kamu masih mau memendam lagi, dikubur dalam-dalam lagi sampai suatu saat dia akan berusaha mencari jalan keluar, atau sekarang terima itu, berdamai dengan itu, dan hidup dengan situasi di mana kamu punya karakter tersebut. Advice-nya adalah energy protection. Kembali lagi memproteksi. Kita proteksi bahwa apapun identitas yang keluar, talenta yang akan keluar, itu tidak membuat kita kehilangan keseimbangan lagi seperti kita kehilangan keseimbangan di masa yang lalu. Jangan. Sehingga outcome-nya adalah divine intervention. Ini adalah intervensi dari semesta yang memastikan bahwa talenta yang di dalam, yang terdalam, itu adalah keunikanmu. Dia adalah misi hidupmu yang sekarang baru ditemukan dan sekarang baru akan dimulai untuk dikembangkan. Karena memang ini kedepannya adalah this is who you are. This is your beautiful personality yang baru kau temukan pada saat ini. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.